Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Syukur alhamdulillah, salawat dan salam pada Rasulullah. Yang saya hormati Bapak Kabid Pemdan SMP dan rekan-rekan para kasih, rekan-rekan panitia pelaksana OSN 2018, pengurus K3S SMP, Bapak dan Ibu kepala sekolah yang saya banggakan, Bapak dan Ibu guru pendamping yang saya muliakan, anak-anak kami sekalian peserta OSN 2018 yang saya cintai dan banggakan. Alhamdulillah saya berbahagia sekali, bahkan sangat berbahagia pada pagi ini masih bisa mengikuti OSN terakhir bagi saya, tapi tidak bagi Bapak dan Ibu sekalian. Karena Bapak dan Ibu masih punya langkah panjang, sehingga OSN ini menentukan langkah-langkah tersebut. Bapak dan Ibu, OSN ini merupakan barometer kinerja kita, sehingga ini menentukan langkah-langkah strategis ke depan, baik bagi pengelola pendidikan maupun pada teman-teman yang berada di dinas pendidikan sebagai para pengambil kebijakan. OSN ini menarik manakala kita menyikapi dari sudut pandang berbeda. Tidak hanya kita sikapi sebagai sekedar lomba yang berlangsung rutin setiap tahun, tetapi OSN ini menggambarkan banyak hal di balik pada lomba ini. Kita bisa melihat potret kepala sekolah dan potret guru pendidik, potret kepedulian, kehadiran beliau dalam setiap langkah step-step pembinaan di sekolah, dan kepedulian beliau dalam hal menganggarkan dana untuk suksesnya kegiatan pembinaan ini. Demikian juga bagi Bapak dan Ibu guru pendamping. Hasil OSN ini kita bisa melihat potretnya, seberapa seriusnya kita membina siswa kita ini. Apakah hanya sebatas yang dijadwalkan oleh kepala sekolah? Itu pun tidak efektif. Jadi banyak hal bisa menggambarkan ini. Bukan sekedar menjadi juara. Di balik siswa itu yang juara, guru juga muncul sebagai juara, kepala sekolah juga muncul sebagai juara. Pada anak didik yang memenangkan lomba hari ini. Karena yakinlah, juara itulah tidak akan pernah muncul begitu saja terus dari langit. Juara dibentuk, dibina, bahkan bertahun-tahun, berbulan-bulan dibina. Nah, untuk itu bagi Bapak dan Ibu sekalian, menentukan segala hal. Bagi teman-teman guru pendamping, sahabat saya, yang sudah membina mungkin tahun kedua, ketiga, keempat, dan kelima, yang saya kurang sudah 5 tahun lebih, bisa melihat grafik kenaikan kinerja kita. OSN pertama kita membimbing di posisi berapa siswa kita? Peringkat berapa? Peringkat 20 misalnya. OSN tahun berikutnya peringkat berapa? 15, naik. Berikutnya peringkat berapa? 10, naik. Jadi, ada evaluasi kita ukur. Demikian juga dengan teman-teman saya kepala sekolah bisa memetakan ini, membuat grafik selama kita berada di sekolah itu seperti apa gambaran grafik hasil daripada setiap OSN. Demikian juga di cabang lain, O2 SN, FR2 SN, seperti apa. Kita bisa melihat itu. Bila kita tidak pernah melihat itu, maka itu yang berlangsung hari ini monoton, berlangsung rutinitas, berjalan apa adanya, nggak melihat ke belakang. Tapi ternyata kita lihat, oh my God, bapak saya dong. Oh my God, itu adalah. Jadi ada upaya, begitu kita tahu grafik itu, kita ada upaya itu memperbaiki. Ada langkah-langkah strategis yang kita ambil oleh kepala sekolah, apakah mengganti pembimbing, meningkatkan interface kualitas pembimbingan, atau menambah jam waktu pelatihan. Jadi banyak hal yang tersirat di balik ini
Jadi tidak sekedar berlangsung rutinitas seperti ini. Kami di dinas juga punya gambaran seperti apa sekolah A, B, dan C dari pemetaan ini. Di OSN dia seperti apa, di O2SN dia seperti apa, di FL2S seperti apa, di rata-rata UN seperti apa. Kita punya peta itu, gambaran. Maka tidak perlu kita mekar, jual diri. Jadi kami bisa melihat itu dari grafik yang kita punya seperti apa sekolah A, B, dan C dan D. Disinilah gengsi kita terbentuk. Disinilah prestasi sekolah akan menentukan langkah-langkah ke depan lebih bagus. Ketika ini terjadi, OSN kita mendapatkan predikat yang bagus, hasil yang bagus, O2SN predikat yang bagus, SN juga bagus, rata-rata juga bagus, tanpa perlu kita umumkan ke masyarakat pun masyarakat akan tahu. Istilah muncul sekolah yang difavoritkan oleh masyarakat, bukan oleh kita. Jadi label-label yang kami berikan, sekolah unggul, sekolah model, itu nggak akan pernah berlaku di masyarakat. Tapi hasillah yang berbicara. Ada sekolah yang tidak pernah kami labelkan apapun dia, bukan sekolah model, bukan sekolah unggul, tetapi muncul ke permukaan, difavoritkan oleh masyarakat. Jadi mana sinyalnya? Berbondong-bondongnya siswa masuk. Itu sinyal kepercayaan masyarakat. Banyak siswa diantarkan ke sekolah kita, tiba-tiba kok ini banyak. Ternyata dampak daripada hasil pembinaan tahun-tahun yang lalu. Nah, seperti sebentar lagi kita akan menerima siswa baru. Masyarakat sudah mulai menilai dari sekarang. Nah, saya akan katakan ke sekolah A. Kenapa sekolah A? Banyak alasan bagi masyarakat. Di sana bisa menghafal Quran dia Pak. Di sana sekolah prestasi, USN-nya bagus, juara terus, U2SN juga hebat, FL juga hebat, artinya ekstrakurikuler juga hebat. Sudah ada gambar orang tua hari ini mengatakan, termasuk juga kita guru, yang hari ini juga berada di sekolah SMP mana saja, tetapi anak kita sendiri juga kita bawa ke sekolah kita. Ya, jurusi, sekolah favorit. Betul. Kita saja tahu menilai, itu bagus. Kenapa kita antar anak kita ke situ? Sekolahnya bagus, berprestasi. Kenapa kita tidak membaguskan sekolah sendiri? Ini harus kita lakukan Bapak Ibu sekalian. Ternyata langkah-langkah ini dari masing-masing kita guru secara pribadi dengan memunculkan prestasi di mata pelajaran kita, semua guru berkomitmen seperti itu, insya Allah sekolah akan bangkit. Sekolah akan bangkit. Mari kita bahu-membahu, Bapak Ibu sekalian. Saya sangat menggantungkan harapan pada rekan-rekan kepada di kepala sekolah. Di lagi-lagi kita masih ada kepercayaan berbuat sesuatu yang terbaik untuk sekolah kita. Bermimpilah besar untuk mewujudkan sekolah prestasi. Jangan pernah bermimpi rendah. Saya anak-anak akan tersandra pada mimpi kita. Al-Ailum yang juara peringkat besar dan kecil. Tersandra Anda ini. Berapa siswa kita di situ? 100 tersandra mimpi kita yang rendah. 70 besar maka. Berbahagia ada diri saya yang berada di sekolah hari ini yang paspornya bermimpi besar. Target saya juara 1 tahun ini. Berbangga kita Bapak Ibu sekalian yang punya paspor yang visioner seperti ini. Saya mengharapkan pada teman-teman sekalian, hasil seperti ini kita evaluasi terus. Mari kita bangkit bersama. Jangan sekedar melepaskan rutinitas, kaita kawin, yang hasil kena masalah, tidak ada beban, tidak ada malu. Ini harus kita kikis. Harus punya rasa malu bila nanti kita tidak mampu prestasi. Gagal proses kita dalam setahun 2 tahun ini dalam membina mereka, dalam memilih mungkin salah pilih, dalam proses pembimbingan juga waktunya singkat karena kita hanya menganggap sekadar lolos saja PTTK di HBP. Sayang sekali anak-anak sekalian. Anak-anakku sekalian, hari ini kita mewakili sekolah kita masing-masing
setelah dipilih dan dibimbing oleh guru kita di sekolah, kita merupakan yang terbaik hari ini di sekolah kita, sehingga kita bisa hadir di sini di depan kami, Bapak dan Ibu kalian. Jangan ada beban apapun. Anggap hari ini proses tesnya juga merupakan seperti proses sedang belajar. Tidak perlu takut. Semua teman kita sama. Tidak ada beda anak-anak Biren, Sangat, dan Sambalang. Sama. Anak-anak Biren juga takut. Dan teman-teman yang lain. Sama seperti yang kita rasakan. Jadi santai saja, kerjakan yang terbaik pada hari ini. Keluarkan yang terbaik, yang terbebani. Bila pun muncul sebagai juara, bersyukurlah. Berterima kasih pada Bapak dan Ibu guru kita. Bila gagal, tidak perlu khawatir. Langkah dan perjalanan masih panjang. Banyak lomba-lomba lain yang bisa kita ikuti. Terutama lomba-lomba untuk bisa kita sukses dalam kehidupan kita di dunia ini. Jadi kamu takut. Ini bukan lomba yang terakhir. Masih banyak hal. Tetap semangat, terus belajar walaupun gagal. Belajarlah terus untuk bisa tampil lebih baik. Pada Bapak Ibu pembimbing, saya sangat berterima kasih sekali telah membimbing anak-anak ini sehingga bisa tampil ke sini. Bahkan membimbing lebih. Ada ekstra daripada jadwal yang telah ditentukan oleh Bapak Kepala Sekolah. Itu merupakan sedekah bagi Bapak Ibu sekalian dan anak-anak ini. Insya Allah akan membalas. Allah akan membalasnya. Ekstra lebih. Ada beberapa guru pendamping yang membawa anak juga ke rumah. Membawa anak di luar jam yang ditentukan kepala sekolah, hari Sabtu dan Minggu bagi sebagian libur, Sabtu Minggu. Membawa ke rumah di luar jam itu, ini saya hargai betul-betul, saya berikan apresiasi bagi Bapak dan Ibu yang sangat berkomitmen untuk memunculkan anaknya sebagai juara. Saya sangat tertarik kisah sukses Edi Satu Biren. Ia sudah memasuki tahun ke-8, terus juara provinsi, 8 tahun berturut-turut. Di awal-awal saya bertugas, teman-teman, termasuk Ketua Kobardi di provinsi mengatakan, Yan Pak Nasrul kebetulan juara. Setelah saat turunnya, anak lain yang kebetulan. Alhamdulillah kebetulan. Yang kedua, juara lagi, saya tanyakan, Pak Silvika juara alamnya. Maka kebetulan dia. Tahun ketiga juara lagi, saya tanyakan lagi, Yan terlihat Pak, itu memang gurunya hebat. Hari ini salah satu guru itu akan mau pensiun. Saya pernah memperakasai ibu guru yang dua ini, membimbing grup pembimbing lain yang ada di SD. Beberapa pendidik sudah mengambil langkah-langkah itu memanggil dua guru pembimbing di Satu Biren untuk melatih grup pembimbing yang ada di SD, di PDD tertentu. Tapi apa hasilnya? Tidak sama pemirsa. Seluruh pihak-pihak itu sudah disampaikan oleh grup pembimbing itu. Tetapi juga tidak muncul perubahan daripada peta juara. Masih tetap dominasi SD Satu Biren. Tahun ini malah untuk juara 1, 3 S1 Biren, termasuk yang IPA juga begitu. Pertanda Bapak Ibu sekalian, memang kepedulian guru yang menentukan segala-galanya. Pertama saya salah bersikap. Di tahun ketiga saya memimpin dinas, saya mengambil sikap begini. Tacok kepala sekolah EDC-nya tak pindah sekolah lain, semangat menular. Karena pas itu tahu kiat-kiatnya, triknya sudah tahu. Coklah, pinahlah kepala sekolahnya ke SD Satu Biren. Ternyata 1 tahun, 2 tahun saya tunggu-tunggu nggak pernah berbuat. Tahun ketiga nggak pernah muncul juga. Berarti bukan di kepala sekolahnya, tapi di guru. Tapi sebaliknya, kepala sekolah nggak mendukung pun nggak jalan. Ada guru pembimbing yang betul-betul ngotot ingin melatih, ingin membimbing sama anak terus, tapi nggak ada dukungan, support dari kepala sekolah. Mandek, di Jawa Barat tuh. Ada bibi Pak anak gedrok, mereka anak turun. Yang lagi Pak Nipin Hamdan mulai. Jadi ada juga support kita pas juga menentukan sekali. Jadi Bapak dan Ibu guru sekalian, berbuatlah sesuatu yang terbaik untuk anak didik kita hari ini. Yang Bapak Ibu bimbing yang jagokan hari ini sudah berada di depan kita, tapi tidak ada hasilnya.
seperti apa hasil daripada jagoan kita. Di posisi mana jagoan kita dari hasil lomba ini? Kalaulah kemudian mendatang juga Bapak Ibu dipersiapkan kembali oleh kepala sekolah untuk membimbing ini, benar perubahan. Kalau saya ulang seperti tahun lalu gagal, saya harus merubah langkah-langkah pembinaan. Jangan mengulang hal yang sama. Saya presiden inilah mengulang tuh hal yang sama. Sudah tahu tahun pertama gagal, kedua gagal, tiga gagal. Cara pembinaan dan strategi pembinaan masih diulang-ulang seperti itu. Terbukti 3 tahun atau 3 kali lomba gagal. Kenapa cara yang sama kita ulang terus? Tidak pernah kita membongkar cara-cara itu, mengambil langkah-langkah baru untuk sebuah kesuksesan yang akan kita raih. Ini yang kita sedihkan. Bapak Ibu pas sekolah duduk bersama guru, kita bahas bersama apa harus kita lakukan dari ini kita untuk merebut juara itu. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, juaranya juara 1 tetap 1, nggak mungkin ada 2 atau 3, tidak mungkin kembar. Maka kegagalan ini juga menjadi pelajaran bagi kita semua. Jadi cemeti cambuk untuk membina lebih baik. Saya titip pesan ini pada Bapak Ibu kepala sekolah. Jadi kalau setiap lomba ini sebuah kegagalan menjadi pelajaran yang terbaik bagi kita untuk merubah. Saya nggak butuh banyak-banyak, merubah saja dari posisi tahun kemarin. Alhamdulillah hebat itu saya katakan. Tidak yang juara 1 yang hebat. Saya sering bilang dengan teman-teman ini, ada sekolah yang peringkat OSN-nya matematik misalnya di peringkat 40, tetapi di tahun berikutnya berada bertengger di peringkat 20. 20 langkah dia kejar, luar biasa. 20 anak tangga dia bisa naik. Itu luar biasa perubahannya. Posisi 40 ke posisi 20. Tidak harus juara 1, tapi ada perubahan. Tetapi teman-teman juga harus memberikan punishment bagi teman-teman yang dari posisi 40 turun ke 70 ke paling bawah. Apalagi sekolah besar, dananya besar, terus berada di peringkat-peringkat bawah, peringkat yang tidak kita hitung. Ini cemati sadar diri kita. Dulu waktu saat kita mimpi sekolah kecil, apa yang hubungi apa, anak ikat jadi. Ini masuk raya pulau sandal. Pak Dong kenapa? Dari awal saya ingatkan, guru untuk membimbing ini, melatih OSN, membimbing anak-anak remedial, mempersiapkan ONBK, boleh mendatangkan guru tamu. Tidak harus guru di internal. Apa yang ada sikap? Itu sebuah kesuksesan. Tidak harus sumber daya yang ada kita ngomong, tidak. Untuk merebut ini dengan berbagai cara. Boleh pakai guru sendiri, boleh pakai guru luar. Tidak harus guru SMP, boleh pakai guru SMA, boleh pakai guru SMK, boleh pakai guru terserah. Yang jelas itu strategi, bagian daripada strategi yang kita tempuh untuk mengejar sebuah juara. Lagi, saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu Kepala Sekolah yang hari ini juga menunjukkan sebuah tujuan yang besar sekali, bisa hadir bersama-sama guru pendamping, guru pembimbing. Bapak dan Ibu guru pembimbing juga demikian, saya sangat bangga dan terima kasih sekali. Di hari libur ini bisa hadir kemari untuk mendampingi adik kita. Sebuah langkah panjang yang harus terus kita proses untuk menuju sebuah cita-cita kita pendidikan yang berkualitas. Salah satu komponen hari ini pada lomba USN menggambarkan bagaimana proses akademik di sekolah kita berlangsung. USN ini baguskah betul selama ini atau tidak bisa digambarkan dari hasil USN ini. Oke, terima kasih semua terutama pada rekan-rekan panitia, para kabit, dan sekaligus ini pada Ibu dari Provinsi. Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang di Biren untuk melihat proses OSN yang langsung di CP2 ini. Dan terima kasih pada rekan-rekan media yang datang meliput hari ini. Inilah OSN yang sekian kalinya kami OSN ini bisa merubah segala-galanya karena SMP belum pernah berbicara di tingkat provinsi. Kita belum pernah masuk peringkat yang besar untuk SMP. Ini harus kita sadari. Di mana tahun ini akan bangkit, apakah SMP 1, 2, atau 3, apakah satu pasangan, apakah satu ganda putra? Kita lihat tahun ini. Belum. Rindu kita. Termasuk teman-teman saya dari sekolah unggul SMP Sukma juga belum pernah muncul di provinsi untuk OSN ini.
Mungkin 10 besar kita masuk. Saya nggak tahu persis dan berapa kita pernah masuk 10 besar. Tetapi untuk mewakili Aceh ke nasional belum. Baru hanya Gendang SD yang berulang-ulang 8 tahun berturut Biren mewakili Aceh untuk jenjang OSN SD. Kalau tidak matematik, ya IPA. Pernah beberapa tahun malah dua-dua. Biren diwakili oleh satu Biren untuk matematik dan untuk IPA. Dua-dua mewakili Aceh. Dari 8 kali itu, 2 kali Biren masuk dalam peringkat nasional. 1 kali juara 1 nasional, kemudian ada juara harapan di tahun berikutnya. Jadi 2 kali. Dari 8 kali mewakili Aceh ke nasional, 2 kali mendapatkan juara nasional. Alhamdulillah. SMP ini yang kita sangat perlu kita genjot agar mampu berjaya di provinsi. Saya rindu itu. Malah di akhir masa jabatan saya rindu itu belum pernah terwujud. Saya bermimpi di tahun berikutnya saya akan melihat itu dari luar. Insya Allah akan muncul juara jadi Kabupaten Biren. Insya Allah. Dengan izin Bapak Ibu sekalian, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, OSN tingkat SMP tahun 2018 Kabupaten Biren dengan ini saya akan dimulai. Terima kasih, semoga Allah memberkati apa yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh anak kami